Baik Bapak Ibu, kami mohon izin untuk menyapa Pak Dhani Ramdan. Apakah Bapak ada bersama kami? Tampaknya Pak Dhani Ramdan, Bapak Ibu sedang berhadapan dengan Pak Gubernur. Jadi tadi beliau menyampaikan kabar mendapat panggilan dari Pak Gubernur. Dan beliau meminta jika tidak ada mohon dilewat dulu dan nanti beliau akan bergabung ketika memungkinkan. Baik, kita akan maju kepada Bapak Andri Kustriyawardana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Ibu Mia sehat Bu. Jelas Bu suaranya ya? Alhamdulillah jelas sekali Pak. Ya, alhamdulillah kita semua sehat Pak dan bersemangat. Ya, baik Bapak, mohon izin untuk kegiatan sharing season di kegiatan hari ini kita mulai dengan Bapak terlebih dahulu sambil menunggu Pak Dhani Ramdan dengan Pak Gubernur, kemudian nanti dilanjutkan kepada Ibu Turwelis. Kami silakan Bapak untuk sharing dan kompori kami habis-habisan sampai terbakar Pak. Pokoknya mah kemarin lihat Bapak ya ASN berprestasi gitu di Gedung Sate. Terus buku-bukunya ya Allah ada bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Jangan begitu Bu, makin malu ke Pak Ketua, saya kepada Ketua hadir beliau. Yang malu tuh kami Bapak. Bapak yang sangat sibuk saja bisa. Kami kok sok-sokan ya. Sok-sokan nggak nulis ya. Baik, kami silakan kepada Pak Andri untuk mulai sharing seasonnya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Yang terhormat Bapak Ketua Korpri DPD Jabar, suhu kami, begitu ya Pak Daud Ahmad. Apunten Pak, saya dipaksa Bu Mia ini bicara, sebetulnya kan ada Pak Dhani Ramdan, ada Pak Iip, ada Bu Ika yang penulis handal gitu ya. Tapi insya Allah saya mencoba ikut ngaramekeun begitu ya. Juga yang saya hormati Pak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Heri Antasari. Juga para narasumber, Ibu Dr. Turwelis, Pak Dhani Ramdan, juga Bapak dan Ibu semuanya, para hadirin, baik yang anggota Korpri berarti ASN ya, sejabar, kabupaten kota, juga non ASN, dan para pecinta tulis-menulis lah bahasanya begitu ya. Yang pertama, supaya tidak serius teuing pagi-pagi, izinkan saya menyampaikan pantun, gitu ya. Boleh, kalau mau bilang kasep boleh, bilang cakep juga boleh. Daun selasih di atas kain. Kasep. Coba dikunyah, ternyata menyegarkan. Cakep. Terima kasih, Ibu moderator dan para hadirin. Izinkan saya menyampaikan paparan. Cakep, Kasep. Bu, boleh yang paparannya boleh ini dari operator ada. Siap, Pak. Kami silakan. Ya. Siap. Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan, yang pertama tentunya permohonan maaf ya, karena apa yang saya sampaikan di sini sebetulnya masih jauh dari yang diharapkan oleh Pak Kepala BPSDM, Pak Ketua Korpri, tapi minimal arahan Bu Mia kemarin adalah untuk berlari lebih kencang, kita diawali dengan satu langkah awal. Dan hari ini tentunya mari kita mulai. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena kita kembali berbicara tentang sekarang itu zamannya adalah inovasi dan kolaborasi. Atau kalau bahasa Pak Gubernur yang kita singkat Podos Gampil adalah Jajulaba de Inoko. Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Nah, clue kolaborasi ini salah satunya adalah mencoba diimplementasikan dalam bentuk yang tadi sahur Pak Ketua, ada rekan-rekan ASN yang memiliki minat atau kreativitas khusus selain spesialis sebagai ASN. Kan kalau ASN rata-rata NRP ya, nampi rupi-rupi pada melan. Tapi di sisi lain sebetulnya ASN itu punya potensi yang tidak terlihat, gitu kan.
Meskipun saya, misalkan ini banyak kelebihan, kalau Pak Ketua mah banyak kelebihan berat badan maksudnya ya. Tapi ada kelebihan lain mungkin dari teman-teman lain yang sebetulnya kalau jalan sendiri itu tidak optimal. Tapi pada saat kita jalan bareng, menjadi sebuah kumpulan atau asosiasi, insya Allah hasilnya akan lebih luar biasa. Nah itu semangatnya sehingga Simkuring begitu ya, kemarin berdiskusi dengan Bu Mia, dengan juga Pak Dhani Ramdan, dan para petinggi korpri lainnya begitu ya, bahwa ayo kita mulai. Dan Simkuring katanya dianggap senang menulis gitu ya. Padahal sebetulnya ya memang senang menulis ya. Jadi sehingga judulnya adalah kita coba punten kalaupun paparannya nyantai begitu ya. Karena memang kalau terlalu serius juga di pagi-pagi kalau tunduh kan begitu. Jadi judul yang saya angkat sebetulnya sederhana. Ayo menulis gitu. Itu judulnya. Nah, kenapa kita berbicara ayo menulis? Sebetulnya kita semua, Bapak dan Ibu yang hadir sekarang 448. Ini slotnya kan dikasih oleh Pak Kepala BPSDM 1000 ya, karena mungkin terus bertambah. Karena sebetulnya kita semua sudah terbiasa menulis sebetulnya. Pertanyaannya adalah menulis apa? Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, mengapa harus menulis? Yang pertama itulah keinginan. Ya, ada keinginan untuk menulis. Karena bukan apa-apa. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya adalah rajin menulis. Buktinya, mari kita buka medsos masing-masing. Pasti sering menulis status kan gitu. Itu kan dari keinginan. Inginnya apa? Inginnya minimal diketahui, dikepoin orang lain, dan juga mungkin kita membutuhkan like dari jempol dan komen. Kan zamannya sudah begitu. Nah, yang kedua, bisa aja menulis itu karena terpaksa. Ya. Maksudnya gimana? Katanya gitu. Terpaksa itu adalah contoh. Koream ya kita bikin nota dinas misalkan begitu ya. Tapi karena tuntutan tugas jadi terpaksa. Atau yang kedua mungkin kalau bicara teman-teman dari fungsional jadi wajib karena menjadi angka kredit. Nah, tapi kan olehlah kita sebut golongkan ini terpaksa. Nah, kita harapkan terpaksa ini berubah menjadi poin 1 bahwa menjadi keinginan. Bagaimana kita menerjemahkan atau menceritakan rutinitas kita selama ini sebagai ASN. Karena jangan salah Bapak dan Ibu, di luar sana yang ingin jadi ASN itu banyak. Dan yang ingin tahu, ngepoin ASN teh kayak gimana sih? Karena sebagian besar masyarakat di luar masih berpikir bahwa ASN itu adalah ASN masa lalu. Yang memang santai gitu ya, baca koran sampai habis, baru pulang. Nah, sementara sekarang ASN kita berbeda. Dan ASN kita di Jawa Barat khususnya itu adalah ASN yang betul-betul terukur. Betul-betul sangat akrab dengan teknologi sehingga kinerja kita sangat mudah dipantau. Nah, ini kan bisa kita dongengkan. Meskipun mungkin gaya menulisnya adalah jangan menulis dalam bentuk keluhan, tapi menulisnya adalah menulis santai, kan itu. Itu, jadi kita geser poin 2 ini menjadi ingin. Karena kalau kita menjadi ingin, nah menulis ini menjadi gaya hidup. Nah, itu yang menjadi menarik. Gaya hidup maksudnya kumaha? Yang paling keren mah kalau nggak nulis terbiasa bobo, misalkan begitu ya. Meskipun hanya menulis 2-3 paragraf. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau dan lain-lain kan banyak ya. Artinya, nulis teh kumaha sih? Ada yang tadi teh ada yang terpaksa, ada keinginan, ada gaya hidup, ada perintah, ada yang kapuji, bukan segala macam. Kita masukin golongan yang keempat, DLL ya. Yang pasti adalah semangatnya, mari kita menulis, tetapi jelas. Nah, caranya adalah tadi, nulis apa sih? Nomor 1 jelas, status. Kita melihat di Facebook, di Twitter, atau minimal di WA gitu ya. Kan ada yang rajin kepoin status WA gitu ya, ada gambar atau tulisan sehingga tahu Pak Andri itu naon di mana sedang apa sama siapa bagaimana kan begitu. Nah, kenapa menulis ini tidak kita arahkan menjadi menulis yang produktif tetapi juga inspiratif. Sehingga mungkin selain menulis status di medsos, kita juga bisa menulis pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman pribadi atau dinas. Itu yang saya coba gitu ya. Ya ini mah ngobrolkan Simkuring yang juga berusaha. Tapi sebelum menulis apa juga, kita yang paling penting niat. Karena kadang-kadang tidak jelas ujung-ujung nulis kan tidak mungkin ya. Menulis status pun ada niatnya. Baik niatnya itu ingin diketahui orang lain, atau sebatas melepaskan ketegangan. Kan gitu ya. Pokoknya mau menulis kumaha. Nah itu, sehingga niat itu menjadi penting. Nah tadi, nulis setelah status pengalaman tadi, pribadi dan dinas. Yakin pengalaman pribadi itu sangat banyak. Dan pengalaman dinas pun sangat banyak. Terus yang selanjutnya adalah tema.
Untuk nulis awal, Bapak dan Ibu, sekedar ngemutan tema, tulis saja apa yang Anda ingin tulis, apa yang senang kita tulis, tulis saja. Dan jangan terpaku juga kepada satu objek. Naonnya tulis dulu. Karena prinsipnya adalah tulisan atau buku yang terbaik adalah buku yang tidak pernah dicetak. Karena cuma di dia itu robahin. Jadi yang penting adalah menulis saja. Itu yang penting. Nah, kalau poin terakhir adalah setelah tema tertentu, kerjaan. Nah, yang tadi kerjaan itu nyambung dengan dinas. Kerjaan itu bisa karena tugas, dalam artian diperintahkan disposisi, sekarang untuk jabatan fungsional menjadi nilai angka kredit. Nah, ini nanti yang urusan yang seriusnya mah insya Allah Ibu Tulis atau Pak Dhani Ramdan ya, yang bagaimana nanti sampai kita karya ilmiah, sampai indeks Scopus. Nah, itu mah kajian ilmiah, nah itu mah nanti. Karena menulis itu di mana? Tadi medsos. Yang kedua boleh di blog atau di website. Nah, yang ketiga artikel atau kajian ilmiah. Nah, kalau ini mah ini nanti ada bimbingan khusus dari Bu Mia gitu ya. Termasuk juga bagaimana setelah menulis itu kita kumpulkan menjadi buku, baik buku cetak ataupun e-book. Atau juga kita tembus kepada media cetak atau media online. Dan yang paling secara ilmiah tentu jurnal internasional Scopus itu menjadi standar yang tentu itu menjadi arah kita semua. Jadi ini asosiasi ini nanti akhirnya itu ada yang nulis santai, tapi juga ada yang nulis betul-betul memang bagaimana fokus bahwa tulisan ini bisa bermanfaat secara ilmiah. Ya, tentu juga secara implementatif. Nah, terus selanjutnya adalah, terus kalau sudah mulai nulis, kan suka buntu begitu ya, nulis naon, bagaimana. Saran saya, jangan dulu khawatir takut dengan typo, jangan dulu khawatir dengan standar penulisan seperti apa. Yang penting menulis, ya. Kenapa? Contoh yang penting pertama adalah di komando Bapak dan Ibu semuanya, one day one status medsos, yakinlah minimal sehari satu status. Nah, kita geser menjadi one day one artikel. Dan ini adalah sebuah konsistensi yang harus kita niatkan. Kalau Bu Mia, apalagi Pak Ketua Korpri itu one day one juice ya. Nah, apalagi badai saum. Tapi kalau saya mencoba untuk one day one artikel atau minimal 2 hari sekali lah nulis sesuatu yang memang bisa mengingatkan kita tentang sesuatu, plus juga mungkin membuat orang lain sedikit tersenyum lah gitu ya, dan mengiyahkan bahwa iya memang benar gitu. Nah, yang kedua adalah miliki tema. Ini setelah kita continue menulis, miliki tema. Saya ngasih contoh, ini tema dari saya. Saya punya tema setelah mencoba menulis konsisten 2 tahun. Ada tema ngopai dan ngojai. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalkan berkunjung ke blog saya www.akwnnulis.com, fokusnya adalah ngopai atau ngopi. Bukan harus ansih kopi. Bisa aja ngopinya lagi sama bos atau lagi dimarahin bos terus ngopi. Tinggal ditulis, tapi dengan bahasa tulisan yang tidak menyinggung ya. Jadi ngopai dan ngojai itu menjadi sebuah, kalau bahasa Sundanya murwakanti ya, atau sama ai. Ini mengingatkan kita untuk senantiasa fokus tentang tema tersebut. Atau salat dan sholat misalkan ya. Nah, itu menjadi tema yang ini langkah next time untuk kita pegang. Kalau awalnya menulis naon itulah ya, gitu. Dan yang ketiga adalah tadi gaul dan produktif, karena yang dirasakan oleh saya bahwa pada saat kita mencoba menulis, kita harus sering membaca. Dipaksa gitu. Jadi mau nulis apa, kita mau tidak mau baca dulu. Nah, ini menjadi kita pun otomatis akan rajin membaca, membuka literatur. Ya, kalau saya kebetulan memang nulis santai, jadi tidak terlalu serius membuka indeks-indeks makalah-makalah ilmiah. Tapi minimal itu dulu. Nah, setelah sering membaca, kita langkahnya adalah menjadi bagian dari poin ketiga ya, gabung sama komunitas menulis ya. Komunitas menulis sekarang sangat banyak Bapak dan Ibu, dan kalau teman-teman misalkan memerlukan informasi, banyak saya pun di WA grup menulis segala macam banyak. Tapi yang lebih penting adalah hari ini kita sebagai ASN sudah dibuka 0 km untuk menjadi wadah komunitas dengan nama apresiatif. Nanti mungkin dijelaskan oleh Bu Mia. Jadi asosiasi ini yang akan semakin mengupgrade atau meningkatkan produktivitas kita. Karena kita akan dibimbing secara khusus, akan dirutinkan bagaimana yang namanya peningkatan kapabilitas dan kapasitas sebagai penulis, gitu ya. Kalau saya sih berusaha kemarin konsisten, dan tentunya juga apakah ada yang ngebimbing atau tidak, jalan gitu ya. Alhamdulillah minimal ya 1-2 buku sudah ada
Jadi yang ketiga adalah bagaimana kita bukukan. Nah, cara membukukan pun Bapak dan Ibu jangan khawatir. Tidak serta-merta harus jadi satu buku versi kita. Tapi bisa saja kontributor. Jadi nulis dua tulisan menjadi gabungan dari buku. Dan ini akan menjadi salah satu program jangka pendek Bumia ya, kita semua di apresiatif. Bagaimana kita mengumpulkan satu buku, atau kemarin pada saat HUT Korpri tahun yang lalu kan sudah buku para penulis juara kan begitu ya. Nah, kita lanjutkan dengan sekarang lebih menjadi satu kelembagaan atau kumpulan. Karena kolaborasi itu menjadi penting. Jalan sendiri tidak akan optimal, tapi kalau kita bareng-bareng akan saling terpacu. Besok lusa mah setelah apresiatif ini jalan, ya pasti kita banyak teman, dan simkuring juga mungkin setahun tidak hanya satu buku, tapi bisa aja beberapa buku dan buku bareng-bareng keroyokan, ya. Sehingga tentu bikin buku ini menjadi penting. Karena Bapak dan Ibu, yang saya rasakan bahwa menulis dan mengumpulkan itu adalah legacy, adalah bentuk dari ide-ide kita yang bisa menjadi warisan bagi anak cucu kita khususnya, ataupun kalau bermanfaat bagi orang lain. Karena setelah membaca buku, minimal kan mencerahkan atau oh iya ya. Nah, saya mencoba menulis tentunya juga tulisan-tulisan yang santai lah gitu ya. Karena kalau serius teh Ibu tulis kan sudah biasa baca karya ilmiah, kayak gitu ya, di kantor udah mumet dengan kajian-kajian gitu ya. Nah, saya mencoba mengalihkan, saya menulis yang lain aja gitu ya. Jadi izin Bapak dan Ibu, yang pertama buku saya novel ya. Ini novel Belahan Jiwa gitu ya. Kan nyambungnya gitu ya. Kita bukan nama novel ya gitu ya. Ini yang pertama novel. Terus yang kedua, saya mencoba juga ingin bagaimana juga belajar bahasa Sunda saya teh lestari begitu ya. Sehingga saya mencoba menulis dalam genre fiksi mini bahasa Sunda. Itu buku yang kedua sebetulnya, Itikurih, itu buku saya yang kedua. Dan yang ketiga, alhamdulillah 2021-2022 saya juga membuat lagi kumpulan, bukunya Lalandong. Ini tulisan-tulisan singkat yang kalau dibaca nggak usah capek gitu Bapak dan Ibu. Baca ya kalau cocok senyum kan gitu ya. Minimal memberikan semangat bahwa membaca itu juga menyenangkan. Dan ini juga hadir Bapak dan Ibu tidak hanya dalam versi cetak, tapi juga versi digital atau e-book ya. Ini saya sudah menggandeng teman-teman dari Bitrate dan juga dengan e-book dari Gramedia ya, Gramedia e-book ya. Nah, ini yang meskipun punten itu baru 3 ya, makanya ke Bumia juga kemarin udah apalah atuh saya ada baru 3 bukunya gitu ya, tapi ternyata dipaksa untuk menyampaikan ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu malah lebih banyak bukunya gitu ya. Tapi ini yang sudah saya coba buat versi Andri KW ya, Andri Kustiawardana. Ada juga yang tadi kita pun buat buku keroyokan. Jadi saya dengan Pak Dr. Iip juga dulu diminta menjadi kontributor buku dari Pak Dr. Iip. Judul bukunya Ajudan. Nah, ini buku yang merah ya. Judul bukunya Ajudan. Terus juga saya dengan dengan komunitas issue writing juga membuat ini buku 888. Nah, ini kan buku ya. Ini tulisan kita sedikit sebetulnya, tetapi dengan bareng-bareng bikin buku ada sebuah semangat untuk terus menulis dan memperlihatkan bahwa yang menulis itu menyenangkan. Saur kasar nama tetiasa bobo nggak bisa tidur sebelum mengkotretkan sebuah ide di smartphone untuk kita share. Dan yang terakhir adalah yang dirutinkan oleh saya, yang tadi one day one article untuk mempermudah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya punya blog sendiri. Kalau ngaku website makan terlalu ini blog ya, www.akawnulis.com. Dan juga ikutan di Praja Berdaya Bumia nih ya, kita coba ikut. Nah, untuk di blog akawnulis.com itu saya coba menulis minimal one day one article idealnya, tapi minimal seminggu 3 kali lah kita menulis, dan tidak terlalu serius Bapak dan Ibu, hanya sebagai penyeimbang dari rutinitas pekerjaan yang ya kita tahu ASN kan ada tugas-tugas yang apalagi sekarang KIMO, TRK, si manis juara segala macam yang mau tidak menyita waktu kita selain tugas secara fisik. Tapi menulis ini buat saya adalah bagian dari menyeimbangkan tugas-tugas tersebut. Nah, selain juga blog, juga ada channel YouTube karena ikutan milenial ya gitu ya. YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, kita coba ikut ya. Jadi kalau yang mau lihat YouTube itu inline dengan tema tadi Bapak. Jadi Bapak dan Ibu, saya ngopai dan ngojay. Nah, untuk di YouTube-nya pun sama. Jadi YouTube saya kebanyakan urusan kopi. Ya, kalaupun Bapak dan Ibu mau mendukung, jangan lupa like, subscribe, and share. Gitu kan kalau bahasa Bumia ya. Itu. Dan tentunya itu yang paling penting adalah kembali yang tadi. Jadi apa yang saya coba lakukan ini, kalau sendirian mah berat Bapak dan Ibu ya. Jadi
konsistensi itu menjadi rumit gitu karena banyak sekali tantangannya. Nah, pada saat sekarang oleh Pak Ketua Korpri ditetapkan secara SK resmi bahwa ini menjadi sebuah asosiasi perkumpulan yang resmi, ini menjadi harapan besar bagi kita semua, bagi saya khususnya yang juga senang nulis untuk bisa lebih mengoptimalkan eksistensi ini. Karena yakin dengan namanya aspiratif yang hari ini diresmikan oleh Pak Ketua Korpri Jabar, ini insya Allah tidak mungkin tidak hitungan tahun, dalam beberapa bulan ke depan buku-buku yang berisi tulisan original dari teman-teman ASN Pemprov Jabar, anggota Korpri, termasuk juga kabupaten kota akan booming dan akan jelas bahwa siapa yang nulis, fungsinya apa, dan secara kelembagaan ini sangat jelas. Termasuk juga yang paling penting nilai silaturahimnya. Itu tentunya hal yang menjadi penting pada pagi hari ini. Saya mendapat tugas dari Ibu Mia, dari Pak Ketua tadi dengan SK-nya untuk berusaha sharing dulu gitu ya. Karena sama kalau sendiri mah sok tiba-tiba mental block ya hoream gitu ya. Tapi insya Allah kalau dengan begini kan tadi ada keinginan, juga ada keterpaksaan. Buru atuh, masa ini target menulis tidak ada nih kan begitu ya. Insya Allah Bapak dan Ibu. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah kolaborasi ini tentunya juga memerlukan kesepahaman di antara kita. Jadi saran saya, Bapak dan Ibu semuanya yang sudah rutin menulis sebetulnya, malah mungkin lebih banyak dari kami, inilah kesempatan kita semua untuk mendukung. Bagaimana Korpri Jabar menjadi pelopor, menjadi leader untuk salah satunya terkait tentang PNS-PNS yang kreatif, PNS-PNS yang memang senang menulis, ataupun juga teman-teman di luar PNS yang memang ini menjadi kelembagaan yang sangat penting untuk bagaimana menyalurkan hobi atau kesenangan menulis. Karena jangan salah Bapak dan Ibu bahwa merangkaikan kata dalam sebuah kalimat, terus juga menerjemahkan apa yang kita lihat dengan mata kita, atau mungkin punten ya, pas dimarahin gunungan, contoh misalkan ya, kita dimarahin pimpinan, tapi kita tidak bisa atau tidak punya kesempatan untuk membalas dengan tulisan, itu lebih nyaman. Tulisan dihasilkan gitu ya, rasa kita dimarahin pun insya Allah turun, tapi tulisannya jangan tulisan dalam bentuk keluhan. Contoh misalkan, karena saking dimarahinnya oleh pimpinan, sampai kita ngadep pun nggak dilihat, gitu dianggap tidak ada. Kalau saya itu menjadi tulisan, judulnya adalah ilmu halimunan lagi on, kan gitu ya, sehingga bos nggak lihat kita. Nah, tulisan-tulisan seperti itu yang pada akhirnya membuat kita lebih tenang. Dan yang selanjutnya, besok lusa itu bisa menjadi catatan penting kita. Kenapa? Pada saat kita diskusi, misalkan kayak kemarin, Mandalika, bla 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 bla. Nah, saya sendiri coba iseng buka blog saya 2017, perasaan pernah ke sana deh, pernah nulis deh. Pas dibuka ternyata masih ada. Dan ternyata saya punya dokumentasi tulisan tentang pantai Mandalika, Kuta Mandalika yang masih belum jadi apa-apa. Itu sebuah kebanggaan bahwa sebuah perubahan kita pun menjadi bagian dari sejarah untuk mendokumentasikan. Itulah Panginten ya dari saya itu, hapunten jadi terlalu semangat nanti ini Bu Dr. Welis. Dan yang terakhir ini, kalau bahasa Mahatma Gandhi adalah, prinsipnya adalah, nah, cannot do anything. Itu adalah kemarin dan besok. Jadi tujuannya apa? Yang paling penting adalah, Bapak dan Ibu, tulislah sesuatu sekarang. Ya, sekarang. Nulis naon we, gitu ya. Kalau saran saya minimal 3 paragraf. Ya, urusan ngalir ngidul, ngabuntut bangkong tidak jelas, jangan dulu dipikirkan, tulis dulu. Karena setelah kita mulai satu langkah penting, insya Allah kita akan bergerak dan berlari kencang, apalagi larinya bersama-sama. Bersama-sama Bu Relis, bersama-sama Bu Mia, bersama-sama Pak Ketua Korpri, dan Kepala BPSDM, dan seluruh ASN Pemprov Jabar, dan semuanya, insya Allah kita larinya itu benar-benar akan ramai dan cepat untuk menghasilkan sesuatu. Itu sih dari saya, hatur nuhun, hapunten jika penyampaiannya ini juga terlalu menggebu-gebu gitu karena sarapan masih ada di sini gitu ya Bu ya. Dan yang terakhir ke pasar ikan bersama Aura Kasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, beda banget ya. Yang kosakatanya banyak diasah setiap hari. Ya Allah, Pak Andri KW bukan KW. Gimana ya? Ini Pak Andri asli ya Bapak Ibu. Pak Andri Sekretaris Dinas Pak
pariwisata dan pariwisata ya. kebudayaan. Tapi Bapak memilih tema tertentu yang tidak selalu tentang pariwisata dan kebudayaan ya Pak ya, kaci gitu. Jadi Bapak Karena kan Ibu saya MSI Mumia. ya. Jadi saya kan MSI mutasi selalu ikut. Jadi kalau temanya pariwisata kan terkunci gitu ya. Jadi temanya Ngopai dan Ngojai. Sekarang Ngopai dan Ngojainya di tempat pariwisata kan gitu. Jadi temanya universal semua. Siap. Luar biasa. Bapak Ibu boleh klik icon reaction, boleh love, boleh jempol, boleh tepuk tangan. Yuk. Host siap-siap ya. Host di ini dong, screenshot. Silakan. Bapak Ibu yang ada di depan komputer atau handphone, reactionnya kita berikan applause, apresiasi kepada Pak Andri KW. Bapak terima kasih banyak. Insya Allah akan menjadi acuan kita yang tadi ya Pak ya, 1 hari cukup 1 paragraf pun sudah berarti 3 paragraf standar minimal yang sudah Bapak jalani. Baik.